Pengakuan Insanul Fahmi di podcast Dr. Richard Lee mengenai pernikahannya dengan Inara Rusli menimbulkan keraguan publik akibat kronologi yang terlalu cepat. Netizen yang berbakti menyoroti alur yang mencurigakan. Fahmi dan Inara baru bertemu pada akhir Juli, namun sudah terdapat bukti CCTV yang menunjukkan adanya hubungan intim pada 8 Agustus. Kecepatan ini memicu pertanyaan besar mengenai tanggal pasti pernikahan siri mereka. Apalagi Inara sempat terlihat ragu menjawab pertanyaan soal perkenalan dengan keluarga Fahmi di sebuah acara TV pada 3 Agustus. Melihat rentang waktu yang sempit ini, publik menduga bahwa klaim pernikahan siri hanyalah upaya untuk membersihkan nama baik Inara dan Fahmi setelah bukti perzinahan CCTV terlanjur bocor. Kecurigaan ini diperkuat dengan adanya sindiran bahwa klaim hubungan profesional yang dulu sempat mereka utarakan tidak sesuai dengan durasi 2 jam rekaman CCTV yang ada. Netizen yang budiman dengan tegas menuduh keduanya menggunakan agama hanya sebagai bungkus pembenaran untuk menutupi perbuatan zina yang telah mereka lakukan, dan mendesak agar mereka menghadapi konsekuensi hukum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jangan di rumah lantai 3, waduh, bolok, piye to iki? Tiba iki ning jero omah, kene lantai 3. Olah, pikir kok ning ngendi? Ngono ya to ning hotel apa piye ngono? Tiba iki ning jero omah. Kene rumah pribadi. Aduh. Saiki pertanyaane yo, CCTV lek ning jero omah kuwi iki prayo sing iso mengakses ki prayo sing duwe omah, prayo orang terdekat, prayo keluarga. Lah terus kok iso ngampet ning lawan? Ayo lo. Kuwi tanda tanya besar. Terus apa kuwi? Masa enek anu? Enek apa kuwi lek ngarani enek campur tangan si X? Wala kuwi. Mungkin yo. Mungkin jawabannya kono wis hancur. Kene ben hancur pisan. Aduh konsepnya piye? Aduh konsepnya piye? Balas dendam ngono ya. Aduh lambeku. Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Kasus Inara Rusli dan Insanul Fahmi beredar potongan video-video dari podcast Dr. Richard Lee dan juga podcastnya Denny Sumargo yang memberikan atensi besar bagi para netizen. Sebetulnya begini, jadi saya akan bahas dari aspek hukum negara. Untuk Insanul Fahmi, Anda sebagai laki-laki dan seorang suami yang telah sah menikah dengan WM secara hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik ini, maka Anda juga harus berpisah secara hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau memang sudah mentalak secara agama, maka segera ajukan permohonan talak di pengadilan agama melalui proses dan prosedur hukum yang berlaku, bagaimana Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Peradilan Agama. Ternyata cowok ini udah nikah sama Inara Rusli di bulan Agustus, guys. Gue bakal kasih sedikit bocoran yang ada di podcastnya Dr. Richard. Jadi awalnya si Insanul Fahmi ini sering ribut sama istri sahnya. Dia bilang kalau istri sahnya tuh ngomongnya intonasinya kadang tinggi. Terus kalau lagi marah dia tuh nggak ngeliat sikon lagi. Nah akhirnya stres lah si Insan ini. Terus dia ngerasa dia kayak nggak punya tempat buat pulang gitulah bahasanya. Akhirnya ketemulah sama Inara, sosok yang lembut dan mungkin cocok buat dia gitu. Dia bilang ke Inara kalau dia itu udah cerai sama istri sahnya. Gak tahu gimana caranya, akhirnya mereka nikah lah di bulan Agustus 2025. Tapi anehnya di sisi lain si cowok ini nggak mau ngelepas si istri sahnya. Malah yang gak gue habis pikir nih, dia malah punya pikiran buat poligami. Karena katanya istri sahnya tuh pernah mau ngizinin dia buat poligami di 2023. Mungkin pikir dia, oh iyalah bisa lah ini gitu kan. Nah udah nikah di bulan Agustus sama Inara Rusli, dia ngobrol lah ke istri sahnya di bulan Oktober. Tapi respon dari istrinya malah meledak-meledak sampai podcast di Densu kemarin kan. Gimana menurut lo? Coba tulis di komentar.
Guys, kalian udah lihat belum sih podcastnya Dr. Richard Lee sama Insan? Insan ini si suaminya Mawa yang kemarin datang ke podcastnya Denny Sumargo. Di podcastnya, dia mengakui kalau sudah menikah siri dengan Inara. Dan itu bulan Agustus awal, teman-teman. Pertemuan mereka itu baru bulan Juli akhir. Coba teman-teman nonton deh podcastnya Denny Sumargo. Mereka nikah itu di atas tanggal 8 Agustus. Mereka si Insan ini nggak nyebutin ya tanggal berapa pastinya, tapi eksplisitnya itu di atas tanggal 8 Agustus. Karena kenapa? Video yang dijadikan barang bukti Mawa ke polisi itu rekamannya itu terjadi pada tanggal 8 Agustus. Dan mereka mengakui kalau video itu videonya dia sedang sama Inara. Bahkan dengan bangganya di podcast itu dia bilang, ya kan nggak apa-apa udah nikah siri. Dia nikah dengan kondisi ngaku bujang ke si Inara. Jadi ngaku udah talak 2 gitu. Terus tapi pas sampai rumah sama si Mawa, dia tak bilang gitu. Dan Mawa ini nggak diceraiin gitu. Dia masih sayang juga sama si Mawa. Dan uniknya lagi ya teman-teman ya, Inara ini tahu kalau Insan suaminya itu masih berstatus suami si Mawa itu tanggal 18 Agustus. Yang dimana chat yang menyebalkan ya teman-teman, kalau mau tahu itu lihat kontenku yang ini. Chat yang menyebalkan itu terjadi bulan Oktober teman-teman. Ada salah satu chatnya yang bilang, saya pastikan kalau saya menikah dengan Insan, saya pastikan dia bukan lagi suami orang. Pede banget tuh ngomongnya, lu tuh udah tahu ya semua ini dari tanggal 18 Agustus, kenapa ngomong kayak gitu? Terus kenapa chatnya itu seakan-akan kayak dia belum nikah gitu, kayak dia tuh kayak korban yang untung belum dinikahin gitu, untung gue udah klarifikasi sama lu gitu. Nyatanya udah nikah dari awal Agustus. Inara Rusli, kau membuat aku kecewa. Dulu aku sempat mengagumimu dan bahkan membuatkan lagu untukmu, Inara. Tapi ternyata kau sama saja dengan Jule. Cuman perbandingannya Inara dan Jule, Inara merusak rumah tangga orang lain, sedangkan Jule merusak rumah tangga sendiri. Itu perbedaannya. Secara keseluruhan Inara dan Jule ini punya kesamaan dan punya perbedaan. Secara garis horizontal, Jule ini lebih unggul ketimbang Inara. Tetapi secara vertikal, Inara lebih unggul ketimbang Jule. Masing-masing punya kekuatan antara Jule dan Inara. Menurut kalian, antara Jule dan Inara, kalian pilih yang mana? Ayo, pilih yang mana? Kalau saya pilih Nisa Sabian. Nisa Sabian kan sama saja ya. Apakah yang melihat video ini pernah yang namanya selingkuh? Acungkan tangan kalau kalian pernah selingkuh. Lagu yang pas apa ya kira-kira judulnya untuk Inara? Kasih saya satu komen judul yang pas, saya akan lihat. Kalau misalkan komentar kalian cocok di hati saya akan buat lagu tentang Inara. Gas komen. Apa judul untuk Inara? Ternyata Inara dan juga suami Mawa sudah menikah dari bulan Agustus. Nah, ini ada klarifikasi dari suaminya Mawa di podcastnya Dr. Richard. Insan sama Mawa memang menikah muda, menikah dari umur 19 tahun. Dan Insan juga mengakui kalau misalkan Mawa ini adalah istri soleha, baik, pinter ngurus anak, bertanggung jawab sebagai seorang istri. Nah, tapi selama 6 tahun belakangan ini memang ada konflik yang berkelanjutan. Tapi mereka saling memperbaiki diri nih. Insan ini minta ke Mawa, pressure Insan itu udah banyak di luar. Nah, Insan tuh mau kalau misalkan komunikasi, intonasinya, bahasanya tuh dijaga. Tahun 2023, Insan ini bohong ke Mawa, bilang kalau misalkan Insan ini sudah menikah. Tujuannya katanya supaya Mawa ini berubah menjadi lebih baik lagi. Insan menjadi jarang di rumah gara-gara terlalu banyak konflik. Dan Dr. Richard nih nanya, sebenarnya status kamu sama Inara tuh apa? Dan dijawab, sudah menikah. Sebelum menikah dengan Inara, suami Mawa atau Insan ini bilang ke Inara kalau misalkan si
Insan ini sudah talak 2 ke Mawa. Dan dia menikah sama Inara belum ada izin sama Mawa. Awalnya memang si Insan ini niat untuk berpisah dengan Mawa, tapi dia berpikir lagi nih, kasihan anak-anaknya nanti nggak ada sosok seorang bapak. Bulan Agustus si Insan ini udah ngasih tahu si Inara kalau misalkan si Insan ini masih suami Mawa, dan berniat mengajak diskusi antara Inara dan juga Mawa untuk mau berjalan bersama-sama atau poligami. Bulan Oktober, Insan ini baru ngasih tahu Mawa kalau mau menikah ya. Mau, jadi bukan sudah menikah. Dia tuh menikah bulan Agustus, sementara ngasih tahu si Mawa itu mau menikah dengan Inara. Abangnya Mawa kirim video ke Insan, video CCTV, dan mengancam akan membuat semua ini menjadi lebih besar. Videonya adalah video CCTV di rumah Inara, yang mana videonya adalah hubungan badan antara Insan dan juga Inara, yang mana dilakukan setelah menikah. Insan juga klarifikasi kenapa nggak pernah ngepost istrinya atau ngepost Mawa, karena dia tuh mau internal rumah tangganya itu dibenerin dulu gitu. Dia nggak mau internalnya berantakan tapi di sosmed itu tuh kelihatan bahagia gitu. Dan sama ada masalah yang mengancam keluarganya si Insan, makanya nggak ada di post tuh si istri sama anaknya. Inara ini juga ada ngomong ke Mawa, bilang sama saudara kamu, keluarga kamu, kalau aku dijebak poligami dan masuk rumah tangga yang problematik. Kalau dari awal aku berniat jadi istri yang kedua, aku nggak akan tuh kerja cari duit sendiri. Segitu jarang rangkuman dari gue. Kalau misalkan kalian mau lebih detail lagi, langsung aja nonton 1 jam di podcastnya Dr. Richard.